Halo Jonas, dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Masih tetap nunggu mantan balik? Di pertemuan ini saya akan merekap alur cerita film yang sangat amat menguras adrenalin saya guys. Dan saya sangat tertantang akan bisa melewati semua ini. Film ini dirilis tahun 2006 yang berjudul Man, Woman, The World dan dibintangi oleh mantan saya waktu saya kuliah di Jepang yang bernama Sora Aoi. Dan kalian pasti paham jika kalian penikmat komedi JAV. Jadi langsung saja, tak usah berbasi bacot di awal, langsung ke filmnya. Scene diawali dari pemuda jomblo yang bernama Rio. Dia adalah seorang penulis yang bekerja di perusahaan majalah dengan gaji biasa-biasa saja tapi cukup. Maklumlah, kantornya juga masih kecil begini. Di kosan yang baru ini Rio sangat merasa gembira dengan tempat yang cukup dan harganya yang miring seperti otak kalian yang pada miring. Tapi yang bikin film ini asyik adalah temboknya guys. Temboknya sangat tipis jadi suara dari kamar sebelah bisa terdengar dari kamar Rio. Saat bunyi telepon dari kamar sebelah, Rio tersadar bahwa penghuni kamar tersebut adalah seorang cewek. Mantap. Dan saat terdengar kamar sebelah lagi mandi, Rio pun memutuskan untuk nguping dari tembok tersebut. Aduh, Rio, nguping orang mandi. Sampai-sampai Rio seperti katak yang lagi nempel di tembok guys. Aduh, dasar otak mesum. Lanjut. Dan adik gemes nan imut ini bernama Tatsuki. Kita akan berfokus ke adik yang gemes nan imut ini ya guys. Siap-siap, adrenalin jomblo kita akan terguncang guys. Setiap harinya adik gemes nan imut ini menerima telepon yang isinya teror guys. Dari laki-laki yang mengancam kepada adik gemes nan imut ini tentang pencangkulan guys. Wow, mengerikan sekali ya guys. Aduh, laki-laki macam apa ini? Karena adik gemes dan imut ini resah hingga ia memanggil pacarnya yang bernama Yuta untuk menemani di malam itu sembari berkembang biak. Maksudnya menjaga dari orang yang meneror itu guys. Saat Yuta mencoba menenangkan adik gemes nan imut ini dari teror tadi, Yuta pun mencoba memikirkan hal apa yang kita inginkan guys. Karena obrolan yang nyaman, tempat yang aman, dua pemuda pun berperang menyebabkan guncangan di seluruh kamar. Dan Rio pun memompa senjatanya sendiri tak mau kalah dengan pemuda-pemuda itu. Rio tak kayak bosok ngono. Paginya Rio berusaha terus mencari info tentang Tatsuki adik gemes nan imut itu. Karena jiwa pramuka yang masih melekat di dada Rio pun berusaha terus mencari info tentang adik gemes nan imut itu. Benar saja guys, proses pun tak menipu hasil. Akhirnya Rio pun tahu keberadaan adik gemes nan imut itu bekerja. Karena Rio tidak tahu tempat mana Tatsuki berada, sehingga Rio mendatangi satu persatu restoran itu. Wow, oplos, mantap. Saat tenaga dan raga hampir terurai, akhirnya Rio menemukan adik gemes nan imut itu guys. Melihat wajah cerita adik Tatsuki dan bodi yang mantap jiwa membuat Rio ingin berkembang biak dengannya. Aduh, Rio, dasar otak bosok loh. Rio pun menggunakan seluruh pikirannya untuk membuat rencana hingga Rio bersabar dan tidak terburu-buru berkenalan. Karena Rio tahu bahwa Tatsuki memiliki barang sendiri, maksudnya pacar sendiri. Hingga Rio memiliki ide untuk pesan GoFood agar dikirim ke kos-kosannya. Kalau kamarnya kosong bisa dititipkan di kamar sebelah. Sampainya Rio ke GoFood itu, jadi Tatsuki lah yang akan ke kamar si Rio untuk mengantarkan makanannya gitu. Dasar kalau masalah pengecotan cerdas ini orang. Benar saja guys, si adik gemes imut itu pun mengantarkan pesanan Rio. Tentu saja si Jonas ini pun bergembira dengan tatapan mesumnya menerima pesanan itu. Aduh, mantap. Rio juga memiliki rencana lain yaitu memasang penyadap di temboknya. Jadi Rio bisa mendengarkan desahan adik Tatsuki ini dengan jelas guys. Tetapi si Rio memiliki kejanggalan di beberapa tempat. Suara tidak jelas, Rio pun meminta tolong kepada ahli penyadap. Katanya di kamar tersebut ada juga yang memasang penyadap selain Rio. Dan mereka akhirnya berusaha untuk masuk di kamar Tatsuki. Benar saja, ada kamera kecil yang terpasang di kamar tersebut. Aduh, Rio malah lagi ngapain itu? Esok harinya Rio tidak sengaja bertemu dengan adik gemes nan imut itu. Mereka pun ngopi sambil ngobrol di cafe Indoyogi. Malamnya Rio menggunakan siasat yang sama dengan GoFood nyasar lagi.
Dan yang dikirim adalah udang yang masih hidup. Karena udang ini, adik Tatsuki pun menjerit kenikmatan. Maksudnya ketakutan. Sebagai tanda terima kasih, tentu saja Ryo si cowok baik pun mengajak Tatsuki makan bareng di kamarnya. Sampai-sampai si adik gemes nan imut ini mulai nyaman bersama si Ryo. Ryo mulai. Di tempat lain si Yuta mulai emosi dan marah-marah nggak jelas karena si pacar yang imut dan gembior nggak ada di kamarnya. Dan Yuta pun langsung menelpon Tatsuki agar pulang ke kontrakannya. Dengan tiba-tiba si Yuta langsung masuk ke kamar Tatsuki, lalu adegan pengencerotan berkembang-biakan, percangkulan pun tak bisa terelakkan. Berbalik ke Ryo yang lagi menikmati suara di kamar sebelah yang mantap jiwa, si Ryo pun sudah merasa bete berat guys karena si adik Tatsuki dicangkul terus sama si Yuta. Gue kapan anjing? Gitu pikiran si Ryo. Dengan birahi yang memberontak, Ryo pun merencanakan rencana barbar bersama teman-temannya agar si Yuta kapok dan menjauhi adik gemes nan imut itu lagi guys. Biasanya sih rencananya bagus banget nih orang. Ryo pun mengajak adik imut itu kencan sampai larut malam. Dan teman-temannya mulai beraksi di kontrakan Tatsuki, menyamar sebagai penagih hutang dan sebagai Tatsuki palsu guys. Dan penagih hutang itu pun secara barbar menagih dan memukul Tatsuki palsu yang pura-pura terlilit hutang. Selanjutnya, penagih hutang itu mengancam Yuta agar membayarkan hutang Tatsuki dari kamera pengintai. Tatsuki pun makin gila ketakutan. Singkat cerita, Yuta pun tak datang ke kontrakan adik gemes itu selama berhari-hari. Saat adik imut dan gemes itu ke kontrakan Yuta, malah Yuta udah pindah berapa hari yang lalu guys. Emang ya, adik ini emang gemes banget. Yaudah, ayo. Lanjut, adik gemes nan imut pun makan bareng dengan Ryo sembari curhat. Karena si adik imut itu sudah lama tidak dicangkul, adik pun mendekati Ryo dengan tatapan itu guys lah, bloknya yang karena efek minuman ciu kalengan itu, si adik imut pun mulai bergairah guys. Dengan menggoda Ryo agar ikut bergairah, karena saking panasnya HP pun kembali mati. Aduh. Keesokan harinya, tak disangka Yuta balik ke kontrakan Tatsuki. Dan Tatsuki sudah mengerti bahwa yang meneror selama ini adalah Yuta. Yuta pun hendak akan melukai adik imut itu. Tetapi Ryo pun datang dan menyuruh adik imut untuk pergi dari kontrakannya. Tetapi si adik gemes nan imut itu datang ke kontrakan Ryo. Sehingga adik gemes itu tahu bahwa Ryo juga menyadap kamarnya. Karena pertarungan antara Ryo dan Yuta tidak seimbang, teman Ryo pun datang dan menghajar si Yuta itu guys. Ya malahan berbalik tidak seimbang ya guys, 2 vs 1. Lanjut, Ryo pun balik ke kamarnya dan menutupi sadapannya dan berpura-pura tidak tahu soal itu. Keesokan harinya, adik gemes nan imut itu pun tahu bahwa Ryo sedang menyadap kamarnya. Sehingga adik gemes nan imut itu pun dengan sengaja mengeluarkan aungan-aungan yang mantap jiwa guys. Anjing dawat. Dawat. Ryo ini malah sedang memompa senapannya, tetapi tiba-tiba si adik imut itu masuk ke kamarnya yang Ryo lagi serius memompa senapannya guys. Melihat semua itu, si adik gemes pun meringis dan film pun selesai dengan taburan lendir di mana-mana guys. Gimana guys filmnya guys? Bagus kan? Yang membuat alam bawah sadar kita bergejolak dan adrenalin kita memberontak guys. Jadi hal yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus mencari kontrakan yang temboknya tipis guys. Mungkin sekian rekap alur film yang berjudul Man, Woman, The Wall yang dirilis tahun 2006. Semoga kalian bisa terhibur para Jonas dimanapun Anda berada. Jangan lupa support terus channel Film Asik-Asik dengan cara subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Film Asik-Asik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.